lagi di Minal Bincang bareng Inal. Kali ini saya bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa banget. Pokoknya orang-orang yang selalu duduk di kursi panas ya Binal udah pasti orang-orang yang luar biasa ya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta ya kan. Jadi saya coba lebih perkenalkan lagi sosok yang satu ini sama kalian semuanya. Tapi saya mau thank you dulu untuk semuanya yang sudah subscribe kanal YouTube 986 Channel. Thank you banget dengan kalian subscribe sudah membantu mengembangkan kanal YouTube GWP 98,6 FM ya kan. Yang sudah aktifkan lonceng untuk bisa tahu notifikasi apa yang kita suguhkan terbaru biar nggak ketinggalan. Thank you so much. Jangan lupa juga kamu share kalau kamu rasa ini menarik dan juga bermanfaat dan juga komen yang positif. Silahkan banget guys ya. Well, hari ini tanggal 25 November tahun 2021, hari Kamis, semua serba manis-manis dan juga ini merupakan HUT PGRI. Jadi saya mau ngucapin dulu selamat Hari Guru dan ada sosok yang luar biasa bersama saya di Binal Bincang bareng Inal kali ini. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa ya. Jadi mungkin yang sudah tahu bisa semakin tahu, yang belum tahu kita coba ajak kenalan dulu bersama Bapak yang satu ini. Pak, mungkin bisa memperkenalkan dulu Pak. Namanya Pak. Nama saya Haristo, SPD MSI, Kepala Sekolah SLB Negeri Kutai Timur. Nah, kita panggilnya berarti akrab disapa dengan Pak Haristo. Pak Haristo ya. Well, jadi ini merupakan kepala sekolah dari SLB Negeri Kutai Timur. Ini merupakan sekolah luar biasa negeri satu-satunya yang ada Di Kutai Timur. di Kabupaten Kutai Timur. Tapi kalau boleh flashback nih Pak ya di awal-awal bincang-bincang kita biar kita lebih kenal juga sama SLB Negeri Kutai Timur sendiri. Awalnya berdiri sudah dengan SLB Negeri Kutai Timur atau mungkin ada sejarah yang perlu dikasih tahu juga sama pemirsa? Ada. SLB ini berdiri pada tahun 1997 di Darussalam. Waktu itu saya dengan Pak Ishak, ada Pak Wido, Pak Hamdan dengan bapak-bapak kita yang ada di pengurus Darussalam ya, mengizinkan atau mendirikan SLB. Namanya dulu itu SDLB, Sekolah Dasar Luar Biasa. Sampai sekarang masih ada. Masih ada ya? Masih Jadi ada. awalnya itu namanya adalah SDLB, Sekolah Dasar Luar Biasa. Sekolah Dasar Luar Biasa. Luar Biasa atau ya? SDLB. Atau SDLB disingkat ya? Iya. Heeh. Setelah lahirnya Undang-Undang Permen tahun 1989 menyatakan bahwa setiap kabupaten kota wajib ada SLB negeri. Setiap kabupaten Kota wajib ada kota wajib ada SLB negeri. wajib kalaupun cuma satu. Iya, dan memang dari dulu saya berjuang untuk itu. Berjuang. Memang sudah pengen banget Pak ya? Ya, setiap tahun setiap ada pertemuan bupati atau siap DPRD saya selalu nanyakan itu. Nah, yang pengen saya tanyakan sama Pak Aris nih, Pak. Apa yang membuat Bapak barusan statementnya adalah sebenarnya saya memang memperjuangkan ini sudah sejak lama gitu. Apa sih yang menggugah hati seorang Bapak Aris gitu mau memperjuangkan bahwa di Kabupaten Kutai Timur memang harus ada sekolah luar biasa negeri? Yang pertama latar belakang saya adalah saya mendapatkan pendidikan yaitu pendidikan luar biasa khususnya jurusan B yaitu tunarungu. Berarti memang backgroundnya udah ada ya Pak ya. Tapi walaupun namanya dulu itu masih pendidikan khusus namanya dulu waktu masih sempit ya, sempit ya. Nah itu. Jadi setelah karena keluarga saya memang sejak tahun masih 80-an sudah berada di Sengaja dan sudah bekerja di KPC sehingga waktu saya tamat sekolah di SMP itu sudah biaya hidup itu dari sini dari Kutai Timur. Setelah saya lanjut di SMA saya dulu bercita-cita sebenarnya menjadi insinyur kehutanan. Awalnya ya, karena di sini banyak hutan waktu itu. Oh, karena awal-awal ya, sih ya. Tapi setelah saya masuk perguruan tinggi saya malah terkecoh masuk ke jurusan pendidikan luar biasa itu. Setelah itu saya pulang, setelah sarjana saya pulang ke sini dan saya ingin mengabdi di daerah ini. Kenapa? Yaitu saya adalah salah satu putra daerah di sini. Betul-betul dulu sejak kecil sudah menikmati hasil bumi Kutai Timur. Akhirnya saya beserta beberapa tokoh masyarakat sini. Itu dulu waktu masih namanya Kecamatan Sangatta, belum ada kabupaten ya. Kabupaten ya. Masih kita dulu masih Kutai, Kutai secara keseluruhan. Akhirnya saya ketemu dengan Pak Ishak, namanya Pak Ishak. Beliau ini adalah
penilik waktu itu. Yang jadi mengajak saya, akhirnya ketemu dengan Pak Hamdan, ketemu dengan tokoh-tokoh di Darussalam ya. Akhirnya lahirlah sekolah itu. Ada Pak Abdullah, kalau tidak salah itu yang ngurus izinnya itu Pak Abdullah. Sekarang dia masih ada di Panorama. Mudah-mudahan mereka semua dalam keadaan sehat. Amin. Dan nanti juga mungkin bisa nonton ini ya. Amin. Oh, oke. Gitu, luar biasa banget. Dan akhirnya sudah menggunakan nama SLB Negeri Kutai Timur udah berapa tahun berarti sejaknya? Sejak tahun 2010. 2010 ya. Itu dibangunlah SLB Negeri. Tapi kita pindah di sana nanti setelah itu nanti tahun 2011. 2011. Khususnya bulan Juli jadi saya beri kelahiran sekolah kami itu yaitu tanggal 17 Juli 2011 waktu itu saya kasih ini jadi hari jadinya SLB Negeri itu ya tanggal 17 Juli itu. 17 Juli 2011 ya. Awalnya itu berarti sudah 1 dekade ya? Iya. Udah 10 tahunan ya. Gurunya itu cuma saya ya. Waktu jadi itu ya merangkap di awal. segala jadi satu guru, satu TU. Jadi TU-nya dulu itu masih kita ambil tidak digaji. Kebetulan ada keponakan yang sambil kuliah sambil bantu-bantu saya. Kemudian salah satu guru PLB juga tamatan dari SG PLB yang sifatnya 2 tahun itu dari Makassar namanya Ibu Nurveda itu yang membantu saya jadi kami bertiga awalnya ya. Awalnya bertiga. Itu awal bertiga itu udah bisa ngerjain semuanya kan apa-apa semuanya kan cuma bertiga awal-awal berdiri dari SLB Negeri Kutai Timur. Siswanya pada saat itu Pak muridnya 11 orang. jadi saya mengajar saya TU-nya saya pokoknya saya segala-galanya awal perjuangannya ceritanya ya. Saya ngantar saya jemput saya kembalikan ya semuanya yang Dan seiring berjalannya waktu Pak Aris, sekarang udah 1 dekade, udah 10 tahun berjalan. Bagaimana perkembangan SLB saat ini, baik dari jumlah tenaga kependidikan, tenaga pendidik dan juga murid sampai saat ini? Oke, kembali saya kerja pendidik dulu. Sekarang ini kita mengenani tingkatan ada yang disebut dengan SDLB, kemudian SMPLB, ada SMALB karena sudah berlanjut ya. Awalnya cuma 11 muridnya dengan 2 guru tadi 1 TU. Setelah lama-kelamaan sekarang ini jumlah muridnya sudah 130. Dengan jumlah guru itu dengan tenaga pendidik itu sudah kami berjumlah 24 dan insya Allah kalau nanti ini P3K ini karena kami mendapat jatah 12 orang ya 12 orang jadi menambah lagi akan bertambah lagi ya. Dan kita alhamdulillah menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus itu mulai dari tunanetra ya ada yang disebut tunanetra itu kalau ke panggilan kami itu A ya itu tunanetra. Kemudian ada tunarungu itu tuna bisa mendengar ya tidak bisa bicara ya atau masih punya sisa pendengaran itu diklasifikasikan dengan B. Kemudian ada C itu tunagrahita yang menurut para ahli mengatakan bahwa yang tunagrahita adalah yang mempunyai taraf inteligensi di bawah 90 di bawah rata-rata gitu. Karena inteligensi itu ada 3 macam. Ada yang di bawah rata-rata, ada yang rata-rata, ada di atas rata-rata. Yang di atas rata-rata itu yang gifted, genius, religius, ya ada anak berbakat, jadi ada juga klasifikasinya. Nah, dari klasifikasi tadi saya tidak membayangkan itu berada dalam satu kelas gitu dan ditangani sama satu guru gitu. Memang yang di SLB ini saya pikir semuanya ada di SLB itu luar biasa orang-orangnya. Kita gini, kalau dia tunarungu, ada tunarungu kelas 1, kelas 2, kelas 3, begitupun tunagrahita kelas 1 ada tingkatan-tingkatannya. Sama dengan sekolah umum pada umumnya. Makanya pendidikannya juga sama. Artinya cara masaknya yang beda. Jadi K13 juga kita gunakan. Kalau undang-undang menyatakan bahwa untuk SLB dalam 1 kelas maksimal 5 untuk SD-nya. Kalau SMP SMA-nya maksimal 8 1 guru. Tapi bisa saja 1 guru 1 siswa. Kenapa? Kalau cuma 1 kelas 1-nya yang tunanetra nggak mungkin digabung dengan tunarungu gitu. Makanya beda lagi soalnya. Beda lagi gitu. Oke, terkait dengan kurikulum nih Pak Aris. Iya. Yang di SLB sendiri seperti apa? Kalau zaman saya
itu masih mengikuti kurikulum normal, tapi ada namanya modifikasi. Akhirnya dimodif ya kurikulumnya ya. Tapi setelah sekarang kita sudah bentuk organisasi-organisasi juga ada ini sekarang sudah punya kurikulum sendiri. Nah, karena kan beda kan anak-anak yang ditangani kan kurikulum ini pendidikannya juga pengajarannya, pembelajarannya adalah anak-anak berkebutuhan khusus kan. Betul. Tapi kurikulumnya sudah ada yang kita teman-teman berkumpul dari seluruh Indonesia untuk membentuk satu kurikulum baru itu yang disebarluaskan. Tapi kalau prinsipnya bukunya juga sebenarnya sama aja sebenarnya. Jadinya ini yang karena apalagi kalau yang tunarungu, tunadaksa, tunanetra secara intelektual sama, normal. Cuma karena dia mengalami hambatan tidak bisa melihat atau melihatnya makanya ini. Jadi guru PLB itu sebenarnya ibaratkan dia hanya dokter spesialis. Jadi nanti kalau siswa-siswa ini tugasnya mereka ini dua sebenarnya. Pertama, bagaimana anak ini bisa menerima dirinya dan bisa menerima orang lain. Lingkungan sekitarnya. Ya, beradaptasi lingkungan. Itu aja sebenarnya ya itu pertama yang menjadi tugasnya. Pokoknya sebenarnya. Ya. Yang kedua, bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung. Nanti kalau sudah bagus, itu tugasnya sebenarnya guru umum, itu guru keterampilan. Nah, makanya sekarang ini kurikulum yang baru yang dibuat kami ini itu kurikulumnya itu lebih banyak berorientasi ke keterampilan. Tingkat SD-nya aja sudah 12 JP per minggu itu. Kalau yang SMP itu sudah 18 JP untuk keterampilan. Kalau yang SMA 24. Makanya kalau keluar dari SLB itu minimal harus 2 keterampilan dia harus tahu. Apa aja? Yang pertama? Kita sebenarnya banyak ya. Kalau seluruh masing-masing daerah berbeda-beda. Iya, masing-masing daerah berbeda, tapi kalau di SLB minimal 2 ya, Pak. Ya itu kita di SLB itu banyak. Ada hidroponik, mungkin pernah Bang Ina lihat. Kemudian ada kolam ikan ya, ada tata boga, ada tata busana, ada kecantikan, ada IT. Kita juga ada IT. Ada juga. Ada. Kita pernah juara 3 IT, 3 provinsi kita pernah. Luar biasa banget. Udah banyak prestasi yang ditorehkan juga ternyata ya. Ada merangkai bunga, ada barang bekas, kita banyak di sana. Jadi saya alhamdulillah selama diberi kepercayaan oleh pemerintah, hampir setiap tahun ada yang bisa lolos tingkat nasional untuk mengikuti lomba tingkat nasional. Selalu Pak ya, setiap tahunnya selalu ada yang lolos. Puisi. Terakhir apa nih kemarin Pak? Merangkai bunga. Merangkai bunga kemarin. Itu bisa sampai melaju ke tingkat provinsi ya? Tingkat nasional. Tingkat nasional. Cuma saya belum pernah juara nasional. Tapi selalu masuk ya? Iya, masuk. Itu sudah alhamdulillah ya. Kita tahun ini untuk tingkat provinsi kita dapat 6. Satu juara 1 merangkai bunga, kemudian tata boga juara 2. Pokoknya ada 6, tahun ini ada 6 lah. Saya lupa ini. Ada 6 kategori ya? Iya. Membatik. Padahal ini membatik ini menurut saya sebenarnya potensi sekalian nanya. Kenapa? Baru seminggu dilatih. Bisa juara 2. Langsung juara 2 tingkat provinsi? Iya, saya bagus banget sebenarnya. Makanya saya bilang sama teman, coba cari kainnya lebih bagus, ini baru nanti kita pakai buat sendiri bajunya, baru kita ini bawa ini loh hasil karya anak-anak kita. Karya sendiri bisa dipakai sama guru-guru di situ juga kan. Kalau hidroponik ini alhamdulillah sudah nasional. Kita saya sudah di bel dari Tamadani, bahkan dari kemarin dari universitas apa itu yang di Surabaya ya. Itu datang magang ke kita. Menikmati hasil hidroponiknya. Hidroponik kita itu. Saya juga ngelihatnya sih luar biasa banget sih. Memang itu hasil hidroponik dari SLB Negeri Kota Timur gitu kan ya. Nah, Pak Aris, terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam mengajar anak didik SLB ini, ada nggak sih Pak? Banyak sekali. Wow, ini menjawab banyaknya ini tegas sekali ya pemirsa ya. Kita kepoin yuk, permasalahan apa aja sih Pak dihadapi dalam proses belajar mengajar untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini? Yang pertama yang perlu diterapi itu orang tua. Oh, kenapa Pak? Karena kebanyakan orang tua itu masih malu terhadap menyekolahkan anak-anaknya di SLB. Ini kita berbicara tentang open minded berarti ya Pak ya? Nah itu. Kemudian masyarakat. Karena kadang-kala masyarakat juga menganggap rendah tuh anak-anak BK, masih melihat ini.
Memandang sebelah mata. Semata. Yang ketiga pemerintah. Pemerintah juga kadangkala masih diskriminatif terhadap anak ABK dengan anak yang normal. Ini Bapak yang melihat sampai sekarang Pak yang Iya. masih terjadi. Jadi yang memang itu yang paling utama itu harus orang tua dulu di terapi dulu. Oke. Nah, bentuk terapi seperti apa yang dimaksud Ya, ini Pak? makanya dia harus kita semua terlibat ya. Makanya dengan seperti ini Bang Enal ini memanggil saya di sini, ini bisa nantinya salah satu ya, untuk terapinya juga terapinya sebenarnya. supaya masyarakat luas tahu tuh, wah ternyata anak-anak ini punya potensi bisa. Betul. Makanya saya setiap saya ketemu pejabat atau siapa, bahkan bupati kemarin saya minta tolong, boleh nggak kalau menerima CPNS itu diberikan yang untuk yang SMA aja, ya maksudnya itu golongan 2. Karena jangan syaratnya S1. Karena susah mencari sarjana yang ABK. Iya. Kenapa saya berjuang untuk itu? Kalau ada yang ABK ada ABK yang PNS, tentu orang tua, wih ternyata bisa ya. Bisa gitu loh. Bisa ini ya. menjadi tolak ukur Ya, juga Pak ya. Ada bisa jadi termotivasi yang lain. Betul. Anaknya bisa, dia juga begitu Pak. Kenapa anakku lebih bisa lagi mungkin. Jadi itu ada semacam ini, makanya saya berjuang untuk itu. Karena mungkin untuk sampai sekarang Pak Arisya mungkin untuk yang anak-anak berkebutuhan khusus seperti ini juga jenjang pendidikannya sudah ya udah kan seperti itu aja. Ya makanya berikan yang ada kesempatan dari pemerintah begitu ya. Kan ini. Kalau yang sarjana itu berat. Ya. Tapi kalau yang golongan 2 bisa. Kenapa? Ada kuota lah Pak ya, untuk ini ya. Saya yakin tidak kalah dengan yang normal. Apalagi seperti IT bisa ada. Apalagi yang tunarungu ada diberi misalnya beberapa anak kan sudah punya skill seperti membuat kue atau apa atau jadi security. Buntinya saya kan di sekolah saya pekerjakan 3 orang. Yang dari lulusan anak-anak SLB sendiri. Yaitu security. Kemudian tukang kebun. Kemudian penjaga sekolah atau cleaning service. Dia lebih bagus, lebih bersih cara kerjanya dibandingkan dengan normal. Yang normal justru. Kenapa? Karena dia konsentrasi ke sana bekerja. Dia tahu banget apa yang menjadi tugasnya. Tanggung jawabnya dia tinggi. Jadi makanya insya Allah mudah-mudahan mungkin siapa tahu nanti dari GWP atau dari perusahaan-perusahaan yang ada sekitar di Sangatta ini, ya kemarin juga salah seorang manajer KPC waktu kami kan sekarang ini ada kerjasama dengan pihak KPC juga yaitu menanam jahe. Ya. Nah saya ke beliau salah seorang manajer dari KPC datang ke sekolah kami. Jadi saya tolong kalau bisa menerima karyawan, tolong saya titip. Insya Allah apakah dia bikin kue atau air panas di kantor. Kenapa? Supaya masyarakat atau terutama orang tua murid, wih ternyata anaknya punya potensi dan bisa bermanfaat untuk masa depannya dia. Betul. Nah, itu betul. Oke, ini menjadi kita masih ngomong seputar permasalahan dihadapi kita itu adalah yang harus diterapi pertama adalah orang tua. Kemudian juga tadi adalah masyarakat juga. Karena jangan ada istilahnya kayak mungkin bisa dibilang kayak diskriminasi ya Pak ya. Masyarakat itu kan kadang-kala kasihan anaknya orang yang aneh yang malah kan agresif ya. Iya betul. Kadang-kala aktif banget aktif, gitu ya. Dan bilang itu gila-gila. Padahal itu bukan orang gila. Bukan orang gila ya Pak. Dia cuma ya itu tadi karena mengalami kebutuhan khusus. Perlukan khusus juga harus dia termasuk tunagrahita apalagi. Jadi dia itu tidak menyadari dirinya apa yang mereka lakukan. Jadi kalau kita memberikan jab jempol atau menjustik buat anak gila kan bagaimana perasaan orang tuanya. Dan semua yang anak-anak yang berkebutuhan khusus ini guys itu tidak ada yang memilih dilahirkan dalam kondisi seperti itu. Ini harus kita tahu gitu kan ya bahwa mereka menerima gitu loh maksudnya. Dan mereka sampai sekarang juga tidak tahu mereka siapa sebenarnya. Iya. Makanya yang pertama kita sebagai orang tua itu menerima dulu. Oke. Kalau kita sudah mau menerima. Dan ini yang sampai sekarang juga belum tentu semua orang tua mau sudah menerima. punya pola mindset itu Pak ya. Iya, mau menerima. Terutama mau menerima. Kadang-kala masih menyembunyikan, berarti belum terima kan. Tapi makanya kalau punya anak keluarkan ya supaya dia bergaul ke orang bisa ini supaya ini lebih bagus kalau kita memperkenalkan ke orang daripada orang tahu gitu. Lebih betapa berdosanya lebih manusiawi istilahnya. Mohon maaf gitu kan Pak ya. Iya. Lebih berdosanya kita kalau kita sembunyikan anak kita ini gini. Jangan ada namanya belas kasihan. Bukan mereka mau dibelas kasihani, tapi mau diakui. Ini statement yang sangat luar biasa dari Pak Aris kalau menurut saya, guys. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus ini bukan mengharapkan belas kasihan, tapi mereka butuh pengakuan.
Ya, jadi kalau butuh pengakuan, berikan haknya. Oke. Ya, sekolah iya, beli baju iya, salah ya salah, sama jangan dengan bedakan. perlakuan anak-anak yang normal. Normal sama, kalau salah ya salah, kalau Iya. benar ya benar. Tapi kalau dia berbuat sekecil apapun, kasih jempol, Kasih reward. Kasih reward. motivasi. Iya. Insya Allah luar biasa buat dia itu. Ini setidaknya datang sekolah tersenyum, Iya. itu akan ini ada merasa bahwa ternyata dia punya teman, Iya. punya yang Diterima lain, sama lingkungannya juga, ini. gitu. Jadi ini makanya dengan adanya seperti ini Bang Enal ini bisa itu sebenarnya Bang Enal sudah punya kesadaran tinggi Iya. untuk membantu mereka. Betul. Anak-anak Betul. ini anak-anak kita ini Iya. suatu supaya tumbuh kesadaran Betul. kita semua. Benar, karena udah berapa kali berkunjung juga ke sana, kebetulan juga beberapa guru menjadi teman juga, jadi punya rasa apa tertarik gitu ya untuk memperkenalkan ini. Kita juga harus memberikan sedikit edukasi juga ya terkait dengan bagaimana sih anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti ini. Nah, terkait dengan interaksi, bagaimana proses pembelajaran di sekolah sendiri, Pak Haris? Untuk interaksinya seperti apa sih sebenarnya? Banyak pengalaman yang bisa dipetik. Kalau antara guru, yang jelas kalau tunagrahita itu tentu lebih banyak metode ceramah, kemudian metode nyata ya, kegiatannya nyata. Tapi kalau tunanetra tentu menggunakan ada namanya huruf braille ya. Iya. Itu bahasa pengantar sebenarnya, bukan itu tujuan utama kita Iya. ya. Supaya mereka kemudian tuna rungu itu bahasa isyarat. Nah, memang kadangkala masih orang tua murid menganggap bahwa itu ada pernah orang tua murid tidak mau menyekolahkan anaknya di SLB. Kenapa? Menganggap bahwa nanti diajari bahasa-bahasa isyarat itu. Padahal kalau dia tunarungu ya enggak mungkin kita ajari bahasa isyarat kalau bukan tunarungu. Kan disesuaikan dengan kebutuhannya. Cuma kadangkala anak ini di sini ada satu pengalaman buat kita sangat menarik. Kenapa? Anak ini tunanetra, tunarungu, tunagrahita atau bisa bersosial, bisa bergaul, tapi katakanlah contoh tunanetra dengan tunarungu, satu tidak bisa mendengar, satu tidak bisa. Kenapa dia bisa akrab dan bisa bergaul? Chemistry-nya dapat dari mana sih, Ya, Pak? makanya itulah bahwa ternyata Tuhan itu maha adil, Iya. maha bijaksana, maha segala-galanya. Itulah jadi kita makanya kami di sana itu banyak pengalaman yang tak terduga, yang kami tidak pernah bayangkan bisa terjadi. Itu biasa kami syukuri bahwa ternyata ya Allah, ternyata Tuhan di situ keadilannya. Kenapa? Tadinya saya itu ada tunanetra ya, yang biasanya itu tunadaksa duduk di kursi roda, yang dorong itu tunanetra. Jadi satu penunjuk jalan, satu yang dorong ke kelasnya. Ini momen loh luar biasa loh ya. Dan Mungkin sebagian dari kita yang berpikir awam banget sih melihat kayak sesuatu yang tidak mungkin gitu ya, Pak ya, bisa nyambung gitu. Walaupun sebenarnya ini tunanetra ini sudah lepaskan ngajak turun dari mobilnya, udah bisa jalan sendiri, bisa. Di mana dapurnya, di mana WC-nya, bisa. Kenapa? Tunanetra itu yang paling peka itu penciuman dengan peraba. Peka sekali. Tahu sedikit atau gerak repes itu kita tahu ini. Jadi ini dari situlah kita bisa menganalisa ternyata betapa kuasanya Tuhan. Iya. Ya, bisa. Ada semua kelebihan yang dimiliki dari setiap kekurangan yang ada dalam kita. Nah, kalau tadi terkait dengan interaksi, Pak, ini sekarang mungkin lebih ke metode pembelajaran. Bagaimana sih, juga pasti ada metode tertentu yang sudah diterapkan ya untuk membangun rasa percaya diri si anak-anak, Pak, si murid, Pak. Kita memang ada pertama itu kalau sebelum masuk ada namanya asesmen dulu. Di asesmen dulu anak ini masuk posisi di mana? Oh, kelas mana nih? Diklasifikasikan, dikelompokkan. Ini anak misalnya tingkat kemampuannya berapa? Kalau dia tunagrahita ya. Dia kalau misalnya tunarungu dia punya sisa pendengaran berapa atau seperti apa. Nah, nanti itu baru gurunya. Kayak itu gurunya tahu teknisnya. Nanti gurunya itu membuat program. Ada namanya program khusus ya. Jadi setiap kelainan punya program khusus namanya. Jadi yang tahu itu gurunya ya. Ya gurunya. Dia memang kita ada bukunya. Memang dia kalau misalnya tunarungu, tentang dia pakai ini, dan kalau misalnya tunanetra dia ada namanya huruf braille ya, huruf timbul itu yang kita pakai. Jadi nah itu, dan insya Allah kita bisa buktikan itu semuanya. Jadi metodenya ya memang kalau di SLB itu lebih dominan namanya metode individual. Jadi penanganannya secara individual. Contoh nih, kalau sekolah umum kan RPP-nya itu kan
satu sudah semua. Kalau kita betul satu, tapi kegiatannya berbeda-beda ya. Jadi cuma kita buat silabus itu ambil standar yang mayoritas di situ di kelas itu dibuat. Karena tidak mungkin kita buatkan RPP semua setiap siswa yang ada di kelas itu betul. kan. Kalau 5 murid itu berarti harus 5 RPP, tidak. Kita ngambil yang dominan. Nah, nanti baru di situ gurunya melaksanakan kegiatan jadi mungkin indikatornya yang dirubah-rubah. Anunya yang ini metodenya ya. Itu Jadi yang jelas guru-guru kita itu sudah profesional. Sudah sesuai dengan, karena memang sudah dididik sesuai dengan ilmunya itu. Lebih tahu mereka keilmuannya gitu kan ya. Nah, tapi kalau berbicara tentang faktor-faktor lain juga yang mungkin bisa dibilang bersifat membantu untuk meningkatkan rasa percaya diri murid sendiri, Pak. Faktor apa aja biasanya? Yang jelas pertama adalah alat peraga itu sendiri. Alat peraga ya. Jadi itu yang dibentukkan oleh pemerintah, yang itu termasuk sarana prasarana lah kira-kira yang paling utama juga ya, apakah dia alat peraganya atau ruangannya, karena kita di sana sebenarnya itu masih sangat kekurangan kelas. Jangan kurang pun masih kurang sebenarnya. Iya. Ya, jadi kurang. Kami tuh kelas di sana ada 6 tambah 9 kelas. 9 kelas itu dibagi 2. Masih dibagi 2. Diskat namanya. Kenapa? Ya kita masih kurang kelas. Dan itu salah satu faktor sebenarnya kita masih itu tadi menghambat kita itu. Karena itu masih satu kekurangan kelas, kedua masih tenaga pendidik juga masih kurang. Karena masih guru ada yang masih menangani di atas 7 ya, 8 itu masih. Karena seharusnya itu tadi kalau tingkat SD-nya itu maksimal 5. Satu guru ya. Apalagi kalau autis 5 itu satu guru itu sudah chaos, sudah teteran ya. Satu mau ke kiri, satu mau ke kanan. Saya nggak bisa bayangin ada 5 yang ditangani sama satu guru gitu. Soalnya teman saya guru juga kadang-kadang curhat juga. Kadang-kadang saya kepo gitu kan, penasaran seperti apa menangani, karena pada saat kesana ngelihat langsung kan. Ini bukan hal yang mudah, dan makanya saya bilang nggak cuman anak-anak atau murid-murid yang memang luar biasa, tapi juga kalau menurut saya juga guru dan siapapun yang ada di SLB itu memang orang-orang yang sangat luar biasa. Saya pikir orang-orang pilihan gitu. Ini sudah mengenal saya soal kenapa guru-guru saya itu masih muda. Enal tahu itu. Saya tahu sekali gitu. Tapi saya salut sama mereka. Kenapa? Walaupun masih muda, sementara dihadapi itu sudah ada yang lebih tua daripada dia. Itu dia makanya. Nah ini makanya ya itulah, karena itu tadi sudah profesional, sudah dididik sesuai dengan ilmunya. Dan gak cuma background yang mereka bawa, kalau menurut saya juga, kalau boleh tambah nih Pak Aris tapi mungkin lebih ke mereka bekerja dengan hati. Ya itu. Karena saya ini kan murid kita ini, apalagi maaf ya, tidak seperti ini. Kita itu punya kewajiban juga, misalnya ya kan ada yang masih butuh bantuan kalau masuk WC dicebok atau apa seperti apa. Itu tapi bahkan saya pernah ngomong sama guru kalau saya rapat pertama itu, saya sampaikan, saya minta dengan kalian betul-betul bekerja secara profesional. Kalau ada guru saya dapatkan cebok anak-anak pakai kaki, saya tidak pandang bulu. Nah itu, dan itu saya tidak pernah dapatkan, dan saya sering melihat guru-guru saya walaupun masih nona ya, masih kebanyakan masih cewek-cewek, tapi betul-betul dia luar biasa. di situ saya pernah nangis loh melihat ya, bagaimana ketulusan gurunya itu. Ini kalau mau kalau kita sedikit siswanya ini sudah ya kira-kira ada kumis-kumisnya lah, sudah dewasa. Ditangani sama guru yang muda banget, bahkan masih cewek, masih gadis gitu ya, tapi luar biasa banget dengan betul-betul dia profesional bagaimana. Dan dia sangat ini betul-betul itu, makanya saya bilang ya Allah, mudah-mudahan makanya saya itu mengharapkan ke pemerintah, tolonglah perhatikan kami guru-guru kami yang SLB, terutama dalam hal karena kami di sana baru beberapa orang yang PNS, selebihnya masih honorer. Berharap ya Pak Arif ya. Dan alhamdulillah Pak Arif ini sudah lulus P3K. Kemarin sekali Pak di antara semuanya. Ya sudah ya. Banyak cerita kenapa bisa sampai lolos ya. Tapi Pak, dari sebuah yang sudah kita ulas gitu kan ya. Nah, setelah menerima proses pembelajaran di SLB sendiri, perkembangan terhadap sikap rasa percaya diri si anak ya setelah menerima pembelajaran itu akhirnya bisa dilihat Pak ya, apakah semua anak bisa mendapatkan perkembangan? Iya.
Semuanya. Semuanya. Karena kenapa? Awal dia masuk ke kita tidak lengket di kaki orang tuanya. Ya. Nyeret gitu ya? Sekarang dan buktinya sudah bisa ikut lomba, ada yang sudah bisa nyanyi, dan itu kan udah perubahan. mandiri istilahnya ya Pak ya. Nah, ini. Itu salah satu bentuk perkembangan ya setelah dia bergabung ya. Bergabung. Insya Allah yang penting kita jangan yang penting kita sebagai orang tua atau keluarga proaktif semua. Karena intinya bukan kepada anak, kepada kita sebagai orang tuanya atau keluarganya. Jadi baik orang tuanya, saudara-saudaranya atau pamannya jangan ada rasa malu. Dorong mereka. Jadi akui, beri dorongan, beri kesempatan, beri kesempatan untuk bersosialisasi dengan temannya, untuk mengaktualisasi dirinya atau mengembangkan bakat-bakatnya bisa. Karena kita di sana, kita nih guru di sana itu mencari bakat-bakatnya anak ini. Dan di sana kaya sekali gitu loh. Kaya sekali akan potensi anak-anak yang ternyata masing-masing mereka tuh punya potensi yang luar biasa loh Pak. Tinggal kita temukan aja gitu loh mutiara-mutiaranya nih ya kan. Ya kita ini kan menggali begitu ya Pak ya. Kita juga bekerja sama dengan Hotel Victoria untuk mengembangkan satu kegiatan yaitu barang-barang bekas ya. Kita biasa sebelum Covid itu biasanya kita selesai salat Jumat kita kumpul di yang sudah besar-besar yang SMP SMA ya. Kita arahkan ke mengolah bahan-bahan bekas lagi recycle begitu ya Pak ya. Ini. Jadi kita di sini sudah ada beberapa yang kita kerjasama perusahaan, mudah-mudahan yang lain seperti Pertamina itu kita kerjasama di bidang hidroponik. Seperti KPC ya kita bekerja sama untuk sementara ini untuk nanam jahe. Dan kita harapkan dari bapak-bapak yang lain ataupun perusahaan yang lain bisa juga. Tapi yang paling utama itu tadi saya minta tolong terima siswa saya bekerja di tempat Bapak atau dimanapun ini di perusahaan-perusahaan. Jadi ini salah satu bentuk pengakuan juga bahwa anak berkebutuhan khusus ini juga bisa bekerja. Mereka juga bisa mendapatkan ilmu yang bisa diterapkan di dunia kerja bahkan tidak kalah sama yang normal. Kan terbukti juga yang Pak Aris tadi ceritakan 3 orang ini juga luar biasa banget kalau masalah profesional bekerjanya Pak ya. Sangat luar biasa begitu ya. Nah ini dia mudah-mudahan menjadi perhatian lagi ya seperti yang maksud dengan prestasi yang sudah dimiliki tadi udah disebutkan juga. Bahkan saya berkunjung ke sana juga itu luar biasa banget. Saya melihat piala di lemari itu udah sesak gitu Pak. Udah desak-desaan gitu Pak. Itu luar biasa sekali. Saya sudah 2 kali mendampingi anak-anak mengikuti Jambore Nasional. Nah tahun kemarin 2 orang yang perempuan ya. Kalau tahun 2018 16 ya. 18 itu saya sendiri ikut ya. 6 orang laki-laki. Saya bawa ke Jambore Nasional di Cibubur. Jadi memang banyak kegiatannya. Karena kita juga pernah ke lomba puisi. Bahkan yang tunanetra ini sebenarnya punya potensi untuk MTQ. MTQ juga ya, bisa bagus bagus baca kalau ada kegiatan kalau misalnya Ban Enal mau bikin kegiatan butuh ngaji undang kami. Insya Allah ya tunanetra saya bawakan bisa ya Pak ya. Insya Allah boleh. Ini juga siapapun ya pemirsa ya yang mungkin bisa jalan-jalan ya ke SLB itu bisa banget Pak. Nah ini kan juga kalau tidak salah nanti di bulan Desember akan ada satu hari yang merupakan peringatan hari disabilitas. Insya Allah itu nanti di tanggal 3 Desember gitu kan ya. Nah mungkin ada planning nih Pak, entah itu rencana kecil atau rencana besar yang mungkin sudah dipikirkan mulai sekarang bagaimana memperingati hari tersebut untuk SLB negeri. Kita ada walaupun belum begitu yang masih kecil karena kita masih belum finishing sih sebenarnya tapi sudah ada karena kita masih terbentuk oleh pandemi betul. Kita tidak melaksanakan acara yang terlalu besar, yaitu ada membuat video pembelajaran, tapi kita tantang beberapa guru. Kita melibatkan dulu teman-teman yang ada di Sangatta ini khususnya yang mengelola inklusi, SLB swasta juga yang ada seperti YPPSB 04, SMP 1 karena beliau sekolah-sekolah ini adalah melaksanakan program inklusi. Jadi kita ajak untuk berkolaborasi untuk anak-anak supaya bisa ini membuat video pembelajaran. Bahkan ada satu ya kalau tidak salah itu
kita libatkan untuk anak-anak kita yang sekolah umum yang SMA untuk membuat satu apa kalau tidak salah itu kemarin video pembelajaran ya. Video pembelajaran. Video apa? Video dokumenter itu. Ya ini jadi insyaallah tujuannya itu adalah kita menyebarluaskan informasi kepada ya adik-adik kita bahwa ternyata anak-anak ini bisa. Dan sebenarnya sih kalau anak-anak SMA di sini saya lihat ya, terutama Semansel itu karena sudah sering bergaul. Sudah kita dulu pernah melaksanakan kegiatan pramuka melibatkan dari teman-teman yang SMA namanya sahabat apa itu. Jadi satu siswa yang normal siswa yang normal dari SMA itu membawahi 2 atau 3 untuk mengajak bermain gitu. Jadi supaya ini tujuannya itu tadi menghilangkan image dari masyarakat bahwa yang kata kadang-kadang kan bogo-bogo gila. Nah dengan seperti itu dia lemot segala macam apapun itu. Gitu. Oke, itu luar biasa sekali. Dan dengan peringatan HUT PGRI di Binal kali ini memang seperti yang Pak Aris tadi katakan ya kan, kita ingin memberikan informasi bahwa di Kutai Timur sendiri kita punya anak-anak berkebutuhan khusus yang harus kita terima. Terlebih lagi adalah orang tuanya. Gitu kan, yang paling pertama harus menerima kenyataan bahwa mereka sangat luar biasa. Mereka ada potensi, mereka tidak boleh dikucilkan, ya kan? Harus diperkenalkan justru dan bisa ditangani sama mendapatkan pembelajaran juga bersama dengan SLB Negeri Kutai Timur. Nah, Pak Aris, saya yakin sekali ada unek-unek yang mungkin udah lama, ya kan? Yang mungkin tuh kayak istilahnya dedek lah gitu Pak ya. Pengen disampaikan mungkin biar kita ketahui sama-sama gitu loh Pak ya. Udah pasti yang paling memahami bagaimana sih karena nggak semua orang bisa menerima kan Pak kenyataan anak berkebutuhan khusus ini. Seperti tadi kita bilang, sorry to say gitu kan, masih ada yang menganggap bahwa maksudnya tuh kayak nggak diterima aja gitu ya kan, dikucilkan lah, ada diskriminasi lah, jangankan orang lain gitu, lingkungan sekitarnya, orang tua sendiri juga ternyata dari statement Pak Anies juga tidak semuanya masih maksudnya tuh percaya diri kan, pede gitu bahwa anaknya memang berkebutuhan khusus gitu Pak. Apa yang Pak Aris pengen sampaikan? Yang pertama gini, saya sering berdiskusi atau bertanya kepada kiai. Kebetulan 2 putra saya itu kuliah sekolah di pondok pesantren. Jadi kalau saya ketemu ustaz, saya tanya-tanya, atau ustaz di sini juga sering saya tanya. Begini, kalau kita nanti meninggal, ada 3 golongan, insya Allah tidak banyak pertanyaan bisa masuk surga. Tapi dari 3 golongan tersebut tidak ada pun satu yang manusia pun yang mau. Tidak ada. Siapakah itu? Yang pertama adalah, dan ketiga-tiganya ini bisa jadi syafaat buat kita sebenarnya masih yang normal, yang hidup. Yang pertama adalah orang gila. Tidak ada yang orang mau gila. Pak Indra tidak mau gila. Saya juga tidak mau. Tapi kenyataannya ada kan gitu. Tapi kalau menurut saya sampaikan ke itu nanti itu bisa masuk surga. Tapi tidak banyak mendapatkan banyak pertanyaan. Tidak diwajibkan salat, tidak wajibkan puasa dan sebagainya, dan bisa hidup di mana saja dia. Betul. Nah, ini bagaimana supaya kita bisa menjadi syafaat buat dia? Kalau kita perlakukan dengan baik, kita sayangi dia, walaupun ini jangan kita ololoki, jangan kita ini, itu bisa buat kita dapat pahala jadi syafaat buat kita semua. Ya kan? Yang kedua, siapa? Anak-anak kita. Jadi sebenarnya itu beruntunglah orang tua yang punya anak meninggal belum balik. Kenapa? Anak ini nanti dia tidak akan masuk surga kalau orang tuanya tidak ikut. Tapi seperti apa dulu? Gitu. Pertanyakan seperti itu. Seperti apa dulu supaya bisa jadi syafaat itu dia. Kita kalau misalnya dia sebelum belum lahir ya, sebelum lahir, biar bagaimanapun tetap kita doakan, tetap kita beri nama yang baik-baik, tetap kita ingat perlakuan itu ada anakku meninggal, kita tetap ingat supaya apa? Kita bisa jadi syafaat buat mereka.
Kan kadang-kala gini, terutama yang biasanya maaf kepada orang tua saya, yang orang-orang kadang-kala berarti biasanya itu mertua. Iya. Kalau misalnya anak pertamanya baru 2 tahun lahir meninggal, lahir lagi yang kedua, tidak lama lagi meninggal. Kadang-kala itu kita dijelasin, ini celaka betul ya ini menantuku ini. Padahal sebenarnya kalau kita kembali ke agama justru tidak, ya kan? Justru bisa ini orang tuanya ini yang menjadi nasib ini. Tapi makanya tadi tergantung dari niat kita masing-masing. Itu yang paling utama. Yang ketiga siapa? Ini anak kita ini yang ABK. Pasti kita semua, tidak ada yang tidak mau punya anak cantik, ganteng, pintar, hebat. Pasti semuanya. Tapi kenapa ada yang seperti itu? Ya, bagaimana supaya ini bisa jadi syafaat buat orang tuanya? Itu tadi, terima dengan ikhlas dan lakukan, berikan haknya, berikan segala-galanya, dan lakui dan perlakukan. Insya Allah, kalau bapak ibu melakukan itu dan mengajak jalan juga, jangan justru adik-adiknya dibawa pergi, kakak-kakaknya dia ditinggalkan di rumah atau disuruh kasih orang lainnya. Anda sangat berdosa. Ini nanti yang bisa menarik Anda masuk ke neraka. Saya ada pengalaman Bang Inal, yang saya tidak bisa sebut namanya karena kita ini. Ada seorang tua punya anak, kalau saya ada tidak 4. Satu di antaranya ini anak tunarungu, anak ketiga. Yang 2 ini, yang satu sudah bersuami KPC, yang satu orang KPC. Dia hanya pembantu rumah tangga. Ini 2 ini dibiayai terus sampai berhasil, sampai kerja di KPC, sampai bersuami KPC. Ini nyata ini. Ini dia menangis di depan saya. Satu lagi anak ini sementara kuliah. Dan dia ini. Tapi anak yang ketiga ini diabaikan, tidak pernah bahkan dia hanya sekolah hanya kena titipan-titipan. Tapi setelah saat ini, justru anaknya yang tunarungu yang selalu memberikan per bulan 500 per bulan. Sementara anak yang tadinya ini yang kerja, sudah suaminya kerja di KPC, pernah datang minta uang anaknya untuk yang kuliah ini. Apa dia bilang? "Ma, aku tidak ada uang." Bahkan lebih sadis lagi ngomongnya apa? "Ma, kalau butuh minjam sesuatu, ambil ngutang di toko ini." Setelah besoknya mamanya mau pinjam minyak goreng, apa dibilang si toko tersebut? "Maaf, anak ibu kemarin datang ke saya bilang kalau datang mama aku mau minjam ini jangan dikasih." Padahal dia sendiri nyuruh. Padahal dia orang hebat. Dia bilang aku tidak percaya pada banyak biayanya anak aku. Padahal tidak ada biaya di KPC itu anaknya sekolah. Anak saya juga sekolah di KPC. Jadi saya tahu. Nangis di depan saya. Bahkan ini fakta. Yang anak ABK-nya sendiri yang tadi yang tidak, maksudnya bisa dibilang kayak diabaikan gitu, malah memberikan rutin nyata. Ini yang sekarang karena sudah bekerja. Ini yang membiayai sekarang orang tuanya. Iya. Apa yang akhirnya membuat terpukul, yang membuat dia nangis? Karena itu tadi waktu dia waktu kecil dibuang, diabaikan, tidak diperhatikan. Tapi anak ini ikut sekolah di Bontan dulu dia. Sekarang bekerja betul. Jadi saya tahu dia cerita sama saya langsung dengan mata saya, dengan mulut cerita itu. Nangis di depanku. Ini sakitnya ini yang aku hanya pembantu rumah tangga berbanting tulang cari uang demi untuk membiayai anakku supaya dia berhasil ini. Setelah berhasil apa sih? Tidak seperti apa yang dibayangkan hasilnya. Iya. Ternyata anak yang mungkin kemarinnya sempat kurang perhatian, malah diabaikan karena ABK ini di luar ekspektasinya malah. Iya. Makanya kalau kita perlakukan anak-anak kita dengan benar, insya Allah bisa jadi syafaat, bisa jadi rezeki kita naik melalui dia. Mungkin belum sekarang saatnya, tapi kita nggak tahu nanti seperti apa masa depannya, karena kita tidak tahu akan seperti apa. Intinya sekarang kita terima dulu, kita berikan pendidikan, kita berikan apa yang menjadi hak mereka. Dia. Seperti itu. Luar biasa banget, Pak. Ini menarik sekali, Pak Aris. Luar biasa. Mudah-mudahan ini membuka mata, hati, telinga kita semuanya, ya kan? Apalagi memang keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus, yang sudah memang mempercayakan juga anak-anak putra-putrinya bersama dengan SLB itu yang beralamat di Guru Besar ya Pak ya, beralamat di Guru Besar, dan setiap tahun pembelajaran juga menerima ya Pak ya, menerima
murid-murid begitu ya Pak ya. Nah, terkait dengan peringatan Hari Guru di 2021 tadi sempat ikut apel ya Pak ya? Iya. Di Kantor Bupati. Di kantor Bupati apa nih yang disampaikan dengan pemerintah Pak terkait dengan peringatan Hari Guru? Saya yakin juga semua guru-guru kepala sekolah dan itu hadir ya dalam upacara peringatan Hari Guru 2021 ini. Ya, yang pertama lah kita berucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kutai Timur karena kita ini SLB, SMA, SMK merupakan naungan di provinsi, tapi kita juga masih diajak ikut upacara ya. Salah satu saya tadi dengar itu salah satu pesan dari Pak Nadiem, khususnya tema daripada kegiatan Hari Guru tahun ini yaitu bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Karena memang kita tahu saat ini bukan main pendidikan terpukul betul. Terpukul setelah diterpa pandemi 2 tahun termasuk ya, juga SLB sudah, juga ya Pak ya. Sudah 2 tahun ya mendekat 2. Makanya kita diharapkan para guru itu ayo kita bangkit guruku, pintar siswaku, tumbuhkan Indonesiaku, maju negeriku. Iya. Ya itu jadi kita itu. Nah, itu. Ini satu lagi Bang Inal yang saya sampaikan. Saya sendiri Bang Inal punya anak bukan dia namanya HD. Pintar-pintarnya tapi konsentrasi sekarang ini masih. Jadi saya sayangi, saya terapi, saya ini walaupun dia tetap sekolah di PSB ya, tapi dia termasuk golongan HD. Secara intelektual normal, tapi dia tidak bisa konsentrasi, sulit dan mirip-mirip dengan autis. Tapi alhamdulillah saya dengan keluarga, istri dan saya ini harus berjuang bangun untuk ini supaya bisa tetap mendapatkan haknya. Seperti itu Pak ya. Pasti Pak Aris juga memiliki guru-guru atau tenaga kependidikan, tenaga pendidik yang ada di SLB sampai saat ini, mau mengucapkan apa Pak untuk guru-guru yang ada di SLB? Yang pertama, terima kasih kepada kawan-kawan saya, guru-guru SLB. Anda adalah pejuang-pejuang bagi orang-orang yang sangat membutuhkan tenaga Anda. Tapi bekerjalah dengan ikhlas, jangan melihat materinya, tapi bekerja, insya Allah nanti Allah yang akan membalasnya. Terima kasih Pak untuk Hari Guru 2021 sudah bisa saya undang ngobrol bersama saya di Binal Bincang Bareng Inal, dan jangan lupa banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dari cerita kita di sini pemirsa, dan terima kasih banget yang sudah subscribe. Jangan lupa aktifkan loncengnya untuk tahu notifikasi apa yang terbaru kita kasihkan. Jangan lupa komen yang positif, share kalau kamu rasa ini bermanfaat. Terima kasih banget semuanya udah setia bersama dengan Binal Bincang Bareng Inal. Bapak Aris, terima kasih sekali lagi Pak. Sama-sama. Sukses, mudah-mudahan apa yang menjadi harapannya seperti yang sudah disampaikan tadi bisa terrealisasi ya Pak ya. Mudah-mudahan mendapatkan perhatian dari podcast ini juga akan ditonton sama orang-orang yang luar biasa di luar sana ya kan. Karena kita punya anak-anak yang sangat luar biasa yang butuh pengakuan kita semuanya, kita terima sama-sama. Mereka juga berhak untuk mendapatkan haknya. Sampai di sini Binal, sampai jumpa.